Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Data Flow Diagram atau DFD. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang Unified Modeling Language untuk membangun sebuah sistem, begitu. Pada video yang lainnya, saya juga sudah menjelaskan terkait sistem informasi. Bagaimana membangun sistem informasi, apa saja yang harus kita perhatikan, dan lain sebagainya, sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Pada saat menjelaskan UML atau Unified Modeling Language adalah salah satu instrumen yang kita gunakan begitu untuk membangun sebuah sistem atau sebuah model dengan salah satu aktivitas yang dilakukan pada saat proses membangun adalah analisis dan perancangan. Instrumen-instrumen ini kita perlukan untuk memvisualisasikan apa saja existing sistem daripada sistem yang akan dibuat maupun sistem yang akan dibangun. Jika UML adalah instrumen yang kita gunakan untuk mendesain sebuah sistem berbasis object oriented, sementara data flow diagram adalah instrumen yang kita gunakan untuk memvisualisasikan sistem dengan pendekatan terstruktur atau berdasarkan proses. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama tentu saja saya akan menyampaikan tentang DFD secara umum, begitu. Kemudian notasi-notasi apa saja yang ada pada data flow diagram, serta apa saja aturan-aturan yang ada atau harus kita perhatikan dalam menggunakan atau memvisualisasikan sebuah sistem dengan instrumen ini. Sebelum menjelaskan tentang data flow diagram, kita perlu tentunya mengetahui hal-hal fundamental begitu terkait DFD itu sendiri begitu. Dapat kita lihat bahwa DFD adalah suatu diagram begitu yang menggunakan notasi-notasi. Jadi ada perwakilan notasi yang disepakati untuk menggunakan DFD ini sendiri. Jadi DFD, notasi-notasi tadi itu menggambarkan arus daripada data dalam sebuah sistem. Jadi yang penggunaannya sebetulnya untuk membantu memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas begitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana notasi-notasi yang ada pada DFD sehingga kita kemudian dapat memvisualisasikan sistem begitu ya secara logis, terstruktur dan jelas. Nah, DFD juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana informasi masuk dan keluar dalam sebuah sistem begitu. Dan apa yang mengubah informasi dan di mana informasi itu akan tersimpan, itu akan digambarkan dalam DFD. Jadi nanti akan kita lihat secara detail begitu bagaimana proses masuk keluarnya informasi, ya, bagaimana proses-proses yang ada di dalam sistem itu tergambarkan dalam data flow diagram ini. Dalam menggambarkan data flow diagram, kita dituntut untuk menggambarkan data flow diagram ini secara simple begitu. Nah, simple di sini artinya DFD digambarkan secara rapi, jelas begitu sehingga dapat menggambarkan sejumlah besar kebutuhan daripada sistem yang sedang kita telaah begitu, sedang kita fokuskan. Dapat kita lihat di sini tujuan daripada DFD adalah untuk menunjukkan ruang lingkup dan batasan dari suatu sistem yang sedang kita fokuskan. Dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan siapa saja yang terlibat dalam sistem yang ada di dalam sistem yang sedang kita fokuskan atau sedang kita desain begitu. Nah, tentunya karena DFD ini diwakili oleh notasi-notasi tertentu, kita harus begitu ya memahami apa saja notasi-notasi yang disepakati dalam DFD. Tadi di awal dijelaskan bahwa data flow diagram digunakan untuk menggambarkan arus data begitu ya dalam sebuah sistem.
Nah, ada 4 notasi penting sebetulnya dalam data flow diagram. Nah, notasi-notasi itu menggambarkan proses begitu, kemudian ada data store ya, kemudian ada external entity dan ada data flow begitu. Ya. Dari keempat ini tentu kita akan lihat bagaimana bentuk daripada masing-masing data flow diagram notation ini. Bentuk masing-masing daripada notasi-notasi ini akan segera kita lihat saja begitu agar kita dapat memahami DFD ini dengan cepat begitu. Dapat kita lihat pada slide ini notasi-notasi pada DFD. Ada 2 pedoman begitu yang bisa kita adopsi, yaitu pedoman berdasarkan Jordan and Code, di mana Anda bisa saksikan begitu ya, atau Anda bisa lihat bentuk-bentuk daripada DFD notation yang di-create oleh Jordan and Code begitu, yang ada di sebelah kiri dan kemudian yang ada di sebelah kanan oleh Gen and Sarson. Jadi pada dasarnya berbeda bentuk begitu ya, namun dengan tujuan yang sama. Kita lihat di sini bahwa Gen and Sarson menekankan pada identifikasi setiap node untuk membantu proses referensi narasi yang selanjutnya mendefinisikan komponen baik dalam teks biasa maupun pseudocode ya. Dan kemudian Jordan and Code mencakup komponen untuk membuat diagram aliran data dan juga diagram keadaan objek. Dapat kita lihat sebetulnya kedua metode ini menjelaskan hal yang sama begitu, hanya penekanannya sedikit berbeda begitu. Tetapi tentu saja keduanya bisa kita adopsi dengan bebas begitu, sesuai daripada pedoman atau sesuai daripada penekanan yang bisa Anda pahami begitu ya, dan sesuaikan dengan tujuan daripada sistem yang sedang Anda bangun begitu. Jadi kalau kita lihat pada kedua notasi yang dirilis oleh Jordan and Code serta Gen and Sarson sama-sama dengan entitas yang sama, yaitu external entity, proses, data store, dan data flow begitu. Hanya memang bentuknya saja yang berbeda. Nah, jika kita ke depan akan menggunakan metode ini begitu, kita gunakan secara konsisten. Maksud saya adalah bahwa jika kita menggambarkan diagram konteks dengan mengadopsi Gen and Sarson, berarti kita selesaikan dengan menggunakan Gen and Sarson. Tetapi jika Anda sudah memulai dengan Jordan and Code misalnya, Anda selesaikan semua diagram dengan mengadopsi notasi tersebut. Pada DFD ada beberapa jenis diagram, yaitu diagram konteks pertama, kemudian diagram zero, ya, dan DFD detail begitu. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk daripada masing-masing diagram tersebut. Nah, diagram tadi yang saya sebutkan adalah level begitu daripada DFD. Jadi kita dituntut untuk menggambarkan misalnya diagram konteks terlebih dahulu. Setelah itu kita menggambarkan diagram zero. Setelah diagram zero kita diminta untuk menggambarkan diagram lebih detailnya, ya, atau diagram level satunya begitu misalnya. Selanjutnya pada slide berikutnya saya akan memberikan contoh begitu dari bentuk DFD diagram konteks, DFD level 0 dan DFD level detail. Ini adalah bentuk atau contoh begitu ya dari tadi diagram-diagram yang ada pada DFD. Tadi yang seperti kita ketahui bahwa ada 3 jenis yang kemudian itu dianggap sebagai level begitu dalam DFD. Yang pertama adalah diagram konteks. Diagram konteks kita gambarkan secara umum begitu. Karena memang diagram konteks adalah sebuah diagram yang digunakan atau digambarkan sistem secara umum begitu. Anda bisa lihat di atas ya, hanya melibatkan external entity, proses,
kemudian arus data. Ya. Kita tidak ketemu data store di situ. Tadi di slide saya sebelumnya ada 4 jenis gitu ya notasi yang ada pada DFD ya, kalau Anda ingat. Ada external entity, ada proses, ada data store, dan kemudian ada arus data. Nah, data store tidak akan kita temukan dalam diagram konteks. Nah, kemudian diagram level berikutnya, yaitu diagram level 0, begitu. Ya. Diagram level 0 itu adalah diagram yang lebih detail daripada diagram konteks. Anda bisa lihat di sebelah kanan saya, begitu, di level 0 ini adalah inti daripada gambaran sebuah sistem. Ya, jadi Anda bisa lihat di situ semua jenis notasi sudah terwakili. Kalau tadi di diagram konteks kita tidak temukan data store, tapi kita sudah temukan data store pada level ini. Dan prosesnya juga adalah proses-proses detail ya. Di situ disebutkan proses 1, proses 2, proses 3 dan seterusnya. Tapi kalau Anda merujuk pada diagram konteks yang ada di atasnya begitu, penamaan pada notasi lingkaran hanya dengan nama sistem atau subsistem gitu. Nah, sementara kalau kita turun lagi kepada level berikutnya yang kita sebut dengan level 1 adalah sebuah diagram yang lebih detail lagi yang ingin menggambarkan spesifik proses. Dalam hal ini misalnya pada contoh ini akan menggambarkan spesifik proses pada proses kedua begitu. Ya, Anda bisa lihat juga keterlibatan seluruh notasi boleh digunakan pada level ini. Jadi mudah-mudahan sampai di sini Anda bisa paham terkait DFD. Ya, tadi saya sudah menjelaskan apa itu DFD, apa tujuannya begitu, kemudian apa saja notasi-notasi yang terlibat dalam DFD ini sendiri, dan kemudian apa jenis-jenis daripada diagramnya kita sudah bahas, dan ini adalah contoh secara umum. Nah, tentu berbeda kasus, berbeda analisis ya. Lagi-lagi bahwa DFD ini adalah instrumen. Ya, jadi seperti tujuan daripada instrumen ini adalah alat bantu saja gitu. Jadi ada tentunya di balik ini ada analisis-analisis yang dalam yang kita harus ceritakan sehingga kemudian bisa kita gambarkan seperti gambar contoh yang ada di slide yang bisa kita saksikan bersama-sama pada saat ini gitu. Kemudian tahap berikutnya tentu bagaimana kita membuat DFD ini sendiri. Itu adalah satu tahapan penting begitu ya setelah kita mengetahui apa itu DFD begitu. Nah, tahapan-tahapan dalam membuat DFD tentu saja tadi juga sudah saya singgung, kita perlu membuat diagram konteks terlebih dahulu. Nah, namun sebelum membuat atau menggunakan instrumen ini, tahapan yang juga penting adalah Anda melakukan proses analisis, atau sebelumnya lagi melakukan proses perencanaan begitu. Itu kembali lagi kepada tahap awal dalam SDLC. Oke, sekarang kita fokus ke penggunaan begitu ya. Jadi saya anggap bahwa kita sudah menyelesaikan tahap-tahapan perencanaan, tahapan analisis begitu ya, deskripsi awal sudah kita miliki, data-data awal sudah kita miliki. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan data flow diagram ini gitu kan ya. Nah, pertama tentu saja kita menggambarkan diagram konteks karena tadi diagram konteks adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan secara umum daripada sistem. Baik, kita lihat satu persatu penjelasan yang ada di sini. Di situ dikatakan diagram konteks atau level top gitu ya, atau diagram 0.0 begitu ya. Nah, diagram ini digunakan untuk menggambarkan sistem secara global ya, secara general, secara umum begitu. Pada tahapan ini lingkaran itu menggambarkan keseluruhan daripada sistem begitu.
kemudian hanya ada entity, external entity atau terminator begitu, kemudian proses dan arus data. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita tidak akan temukan data store di dalamnya gitu. Ya. Kemudian proses hanya satu untuk menggambarkan DFD secara global. Jadi kita hanya menemukan satu buah lingkaran saja begitu, karena lingkaran tersebut pada diagram konteks menggambarkan sistem. Jadi menggambarkan jalannya sebuah sistem begitu ya, yang kemudian mengakomodir entitas-entitas yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya diagram level 0 atau diagram zero begitu. Pada diagram ini digunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan proses yang ada pada diagram konteks. Tadi kalau diagram konteks menggambarkan sistemnya secara utuh begitu, hanya ada satu lingkaran. Nah, kemudian lingkaran itu dipecah sehingga menghasilkan proses-proses pada diagram zero gitu ya. Jadi ini disebut dengan diagram 0 atau 0 ini disebut dengan inti daripada sistem karena memang menggambarkan secara detail begitu keseluruhan daripada proses yang ada di dalam sebuah sistem. Ya. Kemudian proses juga dipisah berdasarkan jenis proses dan waktunya. Jadi dikelompokkan nanti sesuai dengan proses-proses yang terlibat dalam sistem tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya adalah diagram detail atau diagram level 1. Jadi diagram detail atau diagram level 1 ini digunakan untuk menggambarkan arus data secara detail tahapan-tahapan proses pada diagram 0. Jadi misalnya kita memfokuskan pada proses pertama, proses ketiga, begitu, proses kelima, dan kemudian kita ingin mendetailkannya kembali, kita bisa menggunakan diagram detail ini. Gitu, ya. Dalam penggambaran diagram detail perlu diperhatikan konsistensi jumlah input dan output yang ada pada diagram 0. Gitu. Jadi itu jadi rujukan kita. Saya kira itu tahapan-tahapan secara umum gitu ya, pembuatan daripada DFD. Tentu saja Anda mungkin belum terlalu paham begitu ya bagaimana implementasikan notasi-notasi ini dalam membangun sebuah sistem. Nah, nanti kita cobakan sama-sama pada latihan yang akan saya berikan berikutnya. Namun sebelum mengerjakan latihan pada video berikutnya yang akan kita bahas tentang sebuah kasus sehingga Anda punya experience begitu ya, membangun sistem dengan data flow diagram, kita juga perlu tahu aturan-aturan yang ada dalam DFD begitu. Pertama bahwa DFD itu tidak menghubungkan atau tidak memperbolehkan hubungan antar terminator. Jadi terminator dan terminator atau external entity dan external entity tidak boleh berhubungan secara langsung. Ya, dia berhubungan melalui sistem atau melalui proses gitu. Jadi kita tidak akan temukan terminator atau entitas ketemu dengan entitas. Ya. Begitu pula dengan bahwa pada DFD tidak menghubungkan data store dengan data store secara langsung. Jadi data store juga tidak boleh berhubungan dengan data store secara langsung. Pasti akan ada media proses di dalamnya. Ya. Kemudian tidak menghubungkan data store dengan terminator secara langsung. Jadi ingat ya bahwa tidak ada hubungan terminator to terminator, data store to data store, terminator to data store. Kemudian pada setiap proses itu harus ada arus masuk begitu ya, inputan yang masuk ke dalam proses dan harus ada, kemudian keluarannya arus keluarnya gitu. Jadi kita kontrol pada saat kita menggambarkan DFD.
Kemudian tidak ada proses dan arus data yang memiliki nama yang sama. Oke, jadi proses dan arus data itu tidak sama namanya. Karena proses menggambarkan prosesnya, kemudian tidak mungkin arus datanya menjelaskan hal yang sama, gitu. Ya. Kemudian tidak ada proses yang tidak memiliki nomor. Ya. Jadi karena ada penamaan dalam setiap proses tersebut. Jadi harus spesifik begitu proses-proses yang ada pada sebuah sistem yang kita gambarkan. Kemudian semua proses harus memodifikasi data yang masuk, menghasilkan bentuk yang baru dalam output. Maksudnya adalah bahwa ketika terjadi sebuah inputan, dilakukan sebuah proses, tentulah ada proses di dalamnya yang kemudian menghasilkan output yang berbeda begitu ya, atau bentuk yang lain, atau tadi ya sudah tidak sama dengan aslinya atau disebut dengan memodifikasi data yang masuk. Nah, aturan yang lain adalah bahwa setiap data store setidaknya terlibat dengan satu arus data begitu. Ya, jadi nanti ini juga harus diperhatikan. Kemudian masing-masing terminator harus terlibat dengan satu arus data. Jadi jika tidak ada arus datanya, maka tidak ada hubungan begitu ya. Jadi makanya kemudian dituntut untuk terlibat dalam satu arus data. Nah, kemudian aturan yang lain adalah bahwa sebuah arus data harus dilampirkan ya, ke dalam proses gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam menggambarkan atau menggunakan data flow diagram nantinya. Nah, tentu saja memang akan sulit dipahami DFD ini kalau kita tidak berhadapan dengan kasus realnya. Saya akan sediakan sebuah kasus real dan kita akan bahas begitu pada video berikutnya. Jadi video ini Anda pahami terlebih dahulu dan kemudian kita sama-sama memiliki experience untuk menggambarkan data flow diagram. Jadi itu saya kira harapan saya, silahkan ini didalami sampai Anda kemudian mencoba begitu ya, menerapkan apa-apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan ini. Demikian saya kira penjelasan dari saya terkait data flow diagram secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.